di area kebun percobaan Muara, salah satu unit kerja Badan Litbang Pertanian. Kita ada di hamparan kurang lebih 42 hektar ini. Ini tugasnya ini menyiapkan varietas unggul baru padi dan teknologi yang terkait dengan padi. Dari sini, jadi kita ada beberapa sebenarnya. Ini salah satunya yang kantor pusatnya itu ada di Balai Besar Penelitian Sukamandi. Itu ada 300 hektar di sana. Kemarin Mbak. yang Pak Jokowi sempat ke sana ya Pak? Itu. Tapi jadi ini berarti saat ini ada berapa ini Pak varietas yang saya bisa lihat nih Pak, kalau saya lagi melihat ke kiri dan ke kanan? Iya, ini beberapa baru kita mulai tanam, jadi ada di sana baru mulai persiapan. Ini yang sekarang kita lihat, ini ada Sintanur, ada Impari 32, ada Siliwangi. Ini baru persiapan dan ini akan tertanam nanti nih sampai karena ini kan awal musim tanam ini. Mudah-mudahan kita bisa tanam semua nih sesuai dengan kebutuhan petani kita seperti itu. Saya boleh sapa pemirsa dulu ya Pak ya? Silahkan Pak. Pemirsa apa kabar? Saat ini saya bersama dengan Kepala Balitbang Kementerian Pertanian Bapak Fadzri Jufri. Beliau mengajak saya tadi sudah berkeliling di kebun percobaan Muara Bogor ini. Dan yang pasti juga kalau kita bicara mengenai beras, ini sudah menjadi bahan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Rasanya ada anggapan yang menyatakan bahwa kalau belum makan nasi kok ya rasanya nggak kenyang. Dan memang beras ini sudah menjadi bagian yang tidak hanya masalah pangan, tapi juga budaya masyarakat Indonesia. Dan selama 3 tahun berturut-turut ini, Indonesia menyatakan sudah bisa swasembada beras, yang artinya kita sudah tidak import beras lagi. Makanya saya akan tanya lebih dalam lagi bersama Kepala Balitbang, Profesor Dr. Fadzri Jufri. Pak, ini rasanya jadi hadiah kemerdekaan kita di usia ke-77 ini ya Pak. Merdeka yang sesungguhnya, waduh. Sempat kita swasembada juga tahun 80-an ya Pak, 84 tepatnya ya. Jadi butuh 30 tahun lebih untuk kemudian berdiri tegap kembali dengan percaya diri mengatakan tidak import lagi, kita sudah bisa mencukupi diri kita sendiri. Komentar Bapak. Siap. Jadi ini Mbak Tanri memang hadiah spesial ini 70 tahun kemerdekaan kita. Hari ini kita bisa merdeka pangan ini. Kalau saya mau sampaikan seperti itu. Artinya pada kondisi pandemi COVID-19 3 tahun berturut-turut ini, situasi ancaman krisis pangan global, perubahan iklim yang begitu mempengaruhi kita semua ini, Indonesia bisa mendeklar bahwa 3 tahun ini kita tidak impor beras. Sejak 2019 sampai 2022. Dan Bapak Presiden kemarin pada saat mendapat penghargaan dari IRI itu, sudah mendeklar bahwa hasil survei beras yang dilakukan BPS itu, stok pangan kita ini ada 10,2 juta ton yang ada mulai di petani, di industri, di penggilingan dan di Bulog dan di beberapa tempat yang lainnya seperti itu, Mbak. Dan penghargaan kan sudah diterima kemarin ya Pak di Istana Merdeka dan saya bisa Agustus, betul hari yang bersejarah itu. Nah, itu dia. Dan saya bisa melihat senyum merekah dari Pak Presiden yang merasa begitu bangga juga menerima penghargaan tersebut. Tapi kan ini buah kerja keras banyak pihak juga kan Pak. Ini terima kasih nih untuk petani Indonesia. Ini kan pasti yang paling menggerakkan di bawah ini kan petani kita. Kelompok tani, penyuluh ada di dalamnya. Termasuk berbagai stakeholder kita, perguruan tinggi, beberapa teman-teman yang lain lah, NGO termasuk di dalamnya. Itulah hasil kerja keras semua pihak. Kementerian Pertanian ini yang diberi tugas mengorkestra. Jadi memang menjadi tugas Kementerian Pertanian. Menarik nih Pak, berbicara mengenai inovasi. Karena ini kan 2019 itu kan waktu itu kita sudah masuk pandemi COVID, Pak. Dan kemudian juga situasi saat ini juga saya rasa berbeda ketika tahun 80 kita menyatakan swasembada pangan juga gitu kan, Pak. 80-an sekarang juga itu apa yang berbeda di tahun ini, Pak? Ya. Indonesia bisa bertahan dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana negara lain ada yang kolaps malah. Kalau Mbak, negara tetangga ya Pak ya? Tetangga di Asia ada yang orang kolaps. Indonesia bisa survive, dan kita bisa menyiapkan kebutuhan pangan kita. Ancaman krisis pangan global, negara-negara perubahan iklim, climate change, ini yang agak berbeda. Artinya apa? Tantangan yang 84 dengan sekarang jauh berbeda, dan Indonesia bisa menunjukkan bahwa kita mampu bertahan dalam kondisi tantangan itu. Kuncinya di inovasi. Degradasi lahan kita ini bukan main ini. Konversi lahan juga seperti itu. Hasil penelitian beberapa tahun terakhir itu, konversi lahan kita, lahan produktif kita itu hampir 100.000 hektar per tahun. Bayangin, jumlah penduduk kita menambah, lahan kita semakin berkurang. Kata kuncinya,
tanpa inovasi teknologi tidak mungkin akan seperti sekarang. Saya juga melihat di belakang Bapak ini soalnya ada Inpari 32. Kenapa saya ke sana pemirsa? Karena 12 Juli kemarin Pak Presiden kan sempat ke Sukamandi ya Pak. Ya. Mungkin pemirsa informasinya Sukamandi ini adalah tempat pusat penelitian lebih besar lagi ya Pak. Pusat penelitian dimiliki juga oleh Balitbang Kementerian Pertanian. Tapi disebutkan khusus bahwa ada varietas Inpari 32, kemudian ada Inpari 42 ya Pak. Iya. Jenis apa sih Pak itu? Karena di belakang Bapak persis nih, kalau pemirsa bisa lihat, mungkin bisa ditunjukin juga oleh kameranya. Inpari 32 ini umurnya itu 115 hari. Potensi hasilnya itu sampai 12 ton per hektar. Rata-rata lah Pak Presiden bilang kalau sudah 7 sampai 8 ton itu sudah bagus. Produktivitas nasional kita kan 5,19 ton per hektar. Itu nomor 2 di Asia Tenggara, di bawah Vietnam. Jadi sebenarnya kalau bicara inilah varietas padi yang paling banyak ditanam di Indonesia. Ini yang paling cocok untuk lidah kita juga ya Pak, dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Ya, jadi ini kan rasanya agak pulen dia, pulen, berasnya enak, dan Mbak Tandri saya mau sampaikan selama periode kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi 7 tahun terakhir ini, kita sudah merilis kurang lebih 48 varietas unggul baru padi untuk berbagai kepentingan. Oke. Wah, ini saya merasa semakin bangga menjadi masyarakat Indonesia nih Pak. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak, tapi boleh di sana Pak. Saya lihat ada saung. Boleh. Saya boleh diajak ke sana ya. Sembari juga kemudian melihat-lihat keadaan sekitar, karena rasanya seperti kembali ke alam lagi. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, ini betul-betul patut kita syukuri ya, karena dalam situasi krisis pangan global, kita justru mendapatkan sebuah sertifikat penghargaan dari International Rice Research Institute yang juga kemarin dilihat juga oleh FAO. Ini menunjukkan bahwa kerja keras kita semuanya, utamanya para petani, ini membuahkan sebuah hasil. Dan juga infrastruktur di bidang pertanian yang kita bangun, bendungan, embung, irigasi. Coba kita lihat dalam 7 tahun ini telah selesai 29 bendungan. Akhir tahun ini akan tambah 9 bendungan, berarti 38 bendungan besar. Dan di 2024 nanti akan selesai insya Allah 61 bendungan. Plus 4.500 embung. Plus jaringan irigasi untuk 1,1 juta hektar baru. Nah, proses ini yang kadang-kadang tidak pernah kita hitung betapa cepatnya datang itu yang namanya swasembada beras. Pemirsa, kembali lagi kita masih ngobrol-ngobrol di sini di Kebun Percobaan Muara Balitbang Kementerian Pertanian di Bogor, dan saya masih bersama dengan Kepala Balitbang Profesor Dr. Fajri Jufri. Pak, ini kita ngobrol-ngobrol di bawah kaki Gunung Salak. Menarik banget nih Mbak ya, suasananya. Betul, indah, menyenangkan, dan yang pasti merasa bangga karena berada di kebun percobaan ini dengan varietas-varietas unggul yang ternyata menjadi swasembada beras kita selama 3 tahun berturut-turut ini. Ya, jadi diberikan penghargaan oleh IRI, ini lembaga internasional pemirsa, lembaga penelitian padi internasional gitu ya Pak. Dan sebenarnya kerjasama udah lama ya Pak dengan IRI ya? Iya, Mbak Tandri, kalau bicara dengan INDI kita punya long story collaboration ya. Jadi secara resmi 72, tapi sebenarnya kita kerjasama itu 660. Jadi sudah 50 tahun lebih nih kerjasama dengan IRI, dan capaian kita dari kerjasama itu sudah cukup banyak. Termasuk ada 1.000 ilmuwan kita, peneliti kita yang sudah kita train ke sana, ke IRI, dan beberapa pertukaran varietas perhutanan galur. Jadi varietas unggul di beberapa negara itu kita bisa saling pertukarkan. Dan itu kita lakukan sampai sekarang, dan alhamdulillah cukup banyak hasilnya Mbak Tandri. Beberapa varietas-varietas yang sekarang yang baru itu Inpari 42, Green Super Rice, dan beberapa varietas Inpari Nutrising itu hasil kerjasama kita dengan IRI. Artinya kita tidak merakit dari awal, tapi uji multilokasi cocok ditanam di sini ya kita kembangkan seperti itu. Dan materi genetiknya itu kita bisa saling pertukarkan. Di Sukamandi itu kita punya
koleksi yang cukup lengkap sebenarnya. Kita termasuk hebat loh sebenarnya di Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden kemarin kita kurang lebih punya 6.123 aksesi padi yang terlengkap di dunia. Jadi makanya tidak heran kalau Pak Presiden 12 Juli lalu berjam-jam berada di Sukamadi ya Pak, sampai melihat-lihat dan begitu bangga dan senang juga di sana. Tapi memang kalau berbicara mengenai tadi adanya kerjasama, diberikan juga penghargaan, kan itu berarti sebuah hal yang prestis juga kan, Pak? Karena kan IRI juga lembaga yang internasional yang juga peneliti-peneliti dunia berada di sana juga. Nah ini berikut kita akan saksikan pemirsa pernyataan dari representatif IRI Indonesia tentang bagaimana penghargaan ini dan juga bagaimana tentang varietas-varietas di Indonesia. Sebenarnya sejak tahun 1960-an IRI sudah bekerja sama dengan Indonesia dalam kaitannya pengembangan varietas seperti PB5, PB8 yang telah sangat populer di masa yang lalu. Indonesia dianggap sebagai mitra strategis dan sudah banyak teknologi-teknologi pelepasan varietas, teknologi produksi, maupun pengembangan SDM. IRI memberikan sertifikat kepada Presiden karena memandang 3 tahun terakhir ini, produksi padi Indonesia itu relatif antara produksi dengan konsumsi itu surplus sebenarnya. Jadi itu adalah angka BPS yang mengatakan itu, terus di cross check juga dengan data-data FAO maupun USAID. Jadi produksi padi kita dikurangin dengan konsumsi kita, itu kita surplus di dalam paling tidak 3 tahun terakhir ini. Kedepan Indonesia tetap menjadi mitra strategis dan perlu terus dijalin kerjasama. Saat ini sebenarnya sudah ditandatanganin Work Plan 2020 sampai 2024. Paling tidak ada 6 bentuk kerjasama, yaitu pemuliaan padi-padi yang toleran terhadap perubahan iklim dan bernutrisi, kemudian digital agriculture, kemudian agri-food policy, kemudian sustainability agronomi, kemudian mekanisasi pertanian. Saya ingin menekankan khususnya di dalam memproduksi varietas yang toleran lingkungan dan bernutrisi tinggi. Seperti kita ketahui, stunting merupakan prioritas Indonesia. IRI bersama Badan Litbang Pertanian sudah mengeluarkan satu varietas yang namanya Inpari Nutrizing. Kedepan kita ingin melepas lebih banyak lagi varietas-varietas yang bernutrisi tinggi, kaya Fe, kaya zinc, kemudian kaya vitamin A, sehingga masalah-masalah stunting dan nutrisi itu bisa kita tanganin. Itu tadi perwakilan atau representatif dari IRI Indonesia. Saya kembali lagi ke Pak Kepala Balitbang. Pak Fajri, ini kalau kita bicara mengenai swasembada beras 3 tahun berturut-turut, itu kan pasti ada terobosan-terobosan yang dilakukan. Karena setelah 30 tahun lebih dari tahun 84, baru sekarang kita bisa bilang bahwa kita swasembada kembali gitu. Nah saya mau tanya, terobosan paling gila mungkin Pak? Sebutannya gitu nggak ya, supaya ekstrim nih pemirsa dengernya. Jadi Alhamdulillah Mbak Tantri, Bapak Menteri Pertanian, sejak beliau jadi Menteri memang mengajak kita berpikir, jangan berpikir bisnis unusual. Jadi harus berpikir yang lebih besar. Jadi out of the box pikirannya, sehingga disampaikan tadi ada terobosan-terobosan baru. Kementerian Pertanian sudah menyiapkan cara-cara baru, strategi baru, dan langkah untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global. Ya itu yang paling penting juga ya Pak ya. Karena kan kita ancaman krisis pangan global ini, banyak negara sudah merasakan dampaknya. Oleh karena itu Kementerian Pertanian sudah menyiapkan langkah operasional strategi baru. Ada 3 hal yang kita ingin. Pertama, peningkatan kapasitas produksi. Maksudnya apa? Ada 2 yang ingin diselesaikan itu, menekan inflasi dan mengurangi impor. Menekan inflasi itu apa? Kita sering bersoal dengan bawang merah, cabai pada saat hari Lebaran, hari Natal itu, dan itu mempengaruhi inflasi kita. Perintah Pak Menteri tanam sebanyak-banyaknya supaya itu tidak mempengaruhi inflasi. Yang kedua, kita imporkan banyak di gandum ini. Kita impor beberapa kedelai. Kenapa nggak tanam? Tanam aja beberapa tempat, kasih stimulan ke petani. Juga, Pak. Nah, ini yang itu kita lakukan. Termasuk beras kita tanam sebanyak-banyak. Kapan ada Pak Menteri, pokoknya ada air tanam. Kalau ada air, pakai pompa,
Itu yang kita lakukan selama 3 tahun berturut-turut ini. Tidak ada lahan kita biarkan untuk kosong. Harus tertanami semua. Itulah kenapa pada kondisi pandemi COVID-19 ini kita survive. Ya semua jajaran, bukan hanya Kementerian Pertanian. Saya yakin gubernur, bupati, petani kita nggak pernah libur. Mereka kondisi COVID tetap harus bertanam dia. Nah, kita harus menstimulir itu, harus menyemangati, paling tidak menyiapkan apa yang dibutuhkan petani kita. Jadi tadi peningkatan kapasitas produksi, yang kedua substitusi impor. Kita kan impor gandumnya cukup tinggi nih. Betul. Gandum bisa kita tanam di sini, tapi terbatas. Kan gandum itu ditanam di ketinggian 1.300. Produktivitas kita masih rendah. Kita punya komoditi yang sebenarnya sudah ditanam di seluruh Indonesia, apalagi ini komoditi kita yang sudah terlupakan, sorghum, Mbak. Sorghum ini kekayaan kita, dia bisa tumbuh di daerah yang tanaman lain tidak tumbuh. Kebutuhan airnya 1/3 dari gandum, 1/2 dari jagung. Yang kedua, substitusi impor. Kalau kita gandumnya berlebih, ya apa yang bisa mensubstitusi itu? Kalau kita tidak bisa, tebu kita terbatas, gula kita tanam stevia, tanam gula aren, dan beberapa yang lain. Yang ketiga itu peningkatan ekspor. Kita punya potensi porang yang dibutuhkan dunia. Betul ya, Pak? Shirataki. Ya, shirataki. Kita kenalnya shirataki. Yang kedua, sarang bumbu walet, SBW. Ini permintaan dunia banyak banget, apalagi Cina. Jadi teknologi apa yang paling membantu untuk ini, Pak? Iya, tidak mungkin dengan tantangan perubahan iklim, ancaman krisis pangan global, pandemi 19 ini kalau tidak ada intervensi teknologi. Oleh karena itu, Badan Litbang Kementerian Pertanian sedari awal sudah menyiapkan ini, karena kita sudah punya rencana kerja 5-10 tahun. Jadi antisipasi itu kita sudah lakukan, bahwa Menteri sudah mengarahkan. Oleh karena itu kita menyiapkan varietas yang toleran iklim. Contohnya toleran kering yang bisa bertahan 2 minggu tidak ada air, masih bisa tumbuh. Ada punya Impago, Imbrida Padigogo. Kita punya Impari untuk lahan irigasi. Kita punya Impara untuk lahan yang kalau hujan tergenang 2 minggu masih bisa berfungsi dengan baik. Belum lagi kalau bicara, Mbak, perubahan emisi rumah kaca, kita punya juga varietas padi yang rendah emisi. Secara lingkungan kita bisa mengatakan kepada dunia, Indonesia sudah mengadop juga bagaimana memitigasi dampak perubahan iklim dari budidaya padi kita. Belum lagi, Mbak, kalau bicara beras sehat. Ini yang menarik nih pemirsa nih. Karena tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol di sini kan, Pak, kita sempat cerita-cerita juga. Jadi Pak Fajri cerita, kita punya beras diet loh, Mbak, gitu ya. Ya kan, Pak? Punya beras stunting, macam-macam ya, Pak. Tapi kita bahasnya setelah jeda ya, Pak. Kami akan segera kembali sesaat lagi untuk tahu apa-apa saja sih yang sudah dihasilkan oleh Balitbang Kementerian Pertanian, termasuk tadi jenis-jenis beras yang begitu beragam. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Pemirsa, dengan tegas kita bisa menyatakan bahwa sudah 3 tahun berturut-turut ini kita tidak impor beras, sudah swasembada beras. Dan saya masih berbincang-bincang dengan Kepala Balitbang Kementerian Pertanian, Bapak Fajri Jufri. Pak Fajri, dari awal tadi kita sudah bincang-bincang berbicara mengenai apa-apa saja sih yang sudah dilakukan, karena berbicara swasembada itu kan berbicara mengenai produktivitas dan juga produksi. Dan ini semuanya meningkat karena teknologi. Varietas-varietasnya jelas tadi Bapak sudah jelaskan mengenai banyak sekali yang dilakukan untuk bisa survive di tengah adanya perubahan iklim, COVID, kemudian juga perubahan iklim dunia juga. Tapi lebih detailnya lagi, apa lagi, Pak? Jadi Mbak Tanti, kalau fungsi hasil itu, jadi hasil perkalian dari genetik, benih, manajemen budidaya, sama lingkungan. Jadi kalau kita menghasilkan produksi yang tinggi itu harusnya benihnya harus bagus. Tadi saya sudah cerita varietas unggul baru, genetiknya harus bagus. 20% dari hasil itu ditentukan benihnya, bibitnya. Yang kedua, kita bicara budidaya, manajemen, bagaimana pengolahannya. Kalau benihnya bagus, bibitnya bagus, tidak dipelihara, pasti nggak akan bagus juga. Oleh karena itu, kita sudah menyiapkan teknologi sedari awal nih, beberapa tahun, dan ini sudah cukup masif digunakan di petani kita. Namanya Jaro, Jajar Legowo. Jajar Legowo, apa itu, Pak? Jajar Legowo ini sebenarnya cara tanam baru, sisipan ini. Yang biasanya kan populasi, kalau tanam tegel itu, cara tanam yang biasa itu, populasi padi kita itu 160.000 per hektar. Dengan Jaro ini
populasinya jadi 220. 2 kali lipat ya Pak? Ya, 220, nambah 30%, Iya. sehingga makanya produksinya akan jauh lebih tinggi. Dan dia juga akan meningkatkan produktivitas, karena pengaturan jarak tanam itu menentukan produktivitas. Kita untuk lahan kering kita punya largo, larikan gogo. Jadi kita sudah siapkan, kalau di rawa namanya ada raisa. Ya. Rawa intensif super aktual. Oleh karena itu kita menyiapkan sebenarnya pengolahan tanaman terpadu yang kita sudah desain untuk kebutuhan petani kita di berbagai ekosistem di Indonesia seperti itu, Mbak. Oke. Dan memang hasilnya tadi Bapak juga cerita di segmen sebelumnya, mungkin pemirsa yang baru bergabung bersama kita di sini, bahwa berasnya juga kemudian terlihat berbeda juga. Dari kalau saya lihat sekilas tadi Bapak sempat tunjukkan, memang dari warnanya, memang dan juga dari rasanya juga berbeda, dan jenis-jenisnya juga macam-macam ya Pak. Ada beras untuk diet. Ya, kemudian untuk stunting juga, kita darurat stunting loh Pak, ini menjadi penting juga. Di Indonesia kan ini masyarakat kita ada yang suka pulen, wilayah-wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu suka nasi pulen. Saudara-saudara kita, petani kita di Sumatera Barat, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, mungkin di beberapa Riau itu sukanya yang perah, Mbak. Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang harus menyiapkan juga itu. Apa yang menjadi kebutuhan petani kita, karena pasarnya ada. Selera soalnya. Selera. Termasuk yang sampai di mention tadi Mbak Tandri, food untuk makanan sehat, health food. Nah itu kita punya beras merah yang pulen, yang indeks glikemiknya rendah. Jadi kita punya Palmera, padi beras merah beraroma, ada padi pamelen, padi beras merah pulen. Kita punya beras hitam jelitan. Itu semua beras-beras sehat. Belum bicara kalau stunting tadi, kita sudah punya Impari Nutrising. Impari Nutrising ini mencukupi kebutuhan zinc untuk penderita stunting. Jadi zinc-nya lebih tinggi dibandingkan biasanya. Jadi sehingga mereka makan beras sudah bisa paling tidak mengobati tahap awal sebelum intervensi, tapi makan berasnya itu sudah ada zinc-nya juga. Kalau dari awal mereka makan Nutrising itu, mudah-mudahan stuntingnya bisa direkapi lah perbaikan. Ini berbincang-bincang bersama Bapak ini menimbulkan jiwa optimisme loh buat saya Pak. Harus. Saya sangat bangga, sangat merasa bahwa ternyata kita punya masa depan sebetulnya. Insya Allah. Ini kita bicara baru 3 tahun Pak. Bisa bertahan untuk tahun-tahun selanjutnya, apa yang harus kita lakukan Pak? Ya, oleh karena itu kita sudah menyiapkan itu tadi strategi baru dan langkah operasional untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global, termasuk menyiapkan apa menjadi kebutuhan petani kita. Kita memang punya khusus unit kerja kita yang kita siapkan untuk melihat apa kebutuhan tren ke depan seperti apa, kebutuhan dunia seperti apa, kebutuhan petani kita seperti apa, stakeholder kita perlu apa. Jadi menyiapkan kebutuhan itu kita sudah alhamdulillah ini kan hasil, bukan hasil sekarang ini. Kalau Mbak tadi itu kan hasil proses sebelumnya. Jadi kita sudah akan ada perubahan iklim global, sehingga kita sudah mengantisipasi itu. Kalau antisipasi kita keluar nggak bukan seperti ini, Mbak Tandri. Terima kasih banyak Bapak, salam untuk semua tim di Balitbang Kementerian Pertanian, salam untuk Pak Menteri juga, dan pasti juga pemirsa, kita merasa bangga sekarang kita sudah bisa berdiri tegak dan mengatakan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kita sudah Merdeka bisa pangan. Merdeka pangan. Merdeka pangan, merdeka beras. Betul. Dan harapannya bisa terus semakin maju, semakin merdeka untuk Indonesia yang jauh lebih maju lagi. Sampai jumpa.